platform Merdeka Mengajar. Itu ya, kurikulum merdeka dan platform Merdeka Belajar. Gitu ya. Kaitannya dengan paradigmanya, implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini sebenarnya tidak banyak perbedaan. Tidak banyak perbedaan. Malah sebenarnya lebih sederhana. Ya, apa? Pembelajaran itu menyenangkan. Itu menyenangkan. Gurunya juga harus senang. Ya, nanti saya supaya senang nanti saya kasih tahu juga dari dulu. Dari dulu agak stres sedikit. Kayaknya makin enggak ini karena belum baca persis. Gitu ya. Pembelajaran itu menyenangkan. Baru yang berikutnya adalah pembelajaran ini sederhana dan mendalam. Sederhana dan mendalam. Jadi kalau kemarin dengar kata RPP disederhanakan, ya itu tujuannya tadi supaya fleksibelnya ada ya. Lalu berkaitan pembelajaran yang sekarang itu juga berkebutuhan siswa. Apa kebutuhan siswa? Kalau inklusi maka berikan pembelajaran inklusi. Kalau anaknya buta, tunanetra misalnya, ya berikan pembelajaran dengan tunanetra. Jangan samain ini, ya bisa, jangan nyambung, gitu ya. Dia mampunya bahasa Al-Quran misalnya cuma 3 juz, ya itu yang dilanjutin. Kalau yang udah 22, ya tinggal lanjutin itu doang. Jadi berkebutuhan siswa, jangan dipaksakan. Orang dia baru mulai kok disuruh baca yang lain. Itu berkebutuhan ya. Berpusat siswa, ya dari dulu berpusat siswa. Ada yang disebutkan pembelajaran diferensiasi, itu jelas banget itu. Jadi jangan dipaksa anaknya berjalan, belum mampu berjalan, gitu ya. Nanti asesmennya ada yang disebut dengan apa namanya, kriterianya atau rubriknya mahir, gitu ya, cakap, layak, berkembang dan awal berkembang. Nanti luka-luka. Pokoknya makin kita baca makin mumet pokoknya. Tapi biasanya setelah mumet baru rakus gitu. Akhirnya doyan baca ya. Nanti saya sampaikan ya. Kayak tadi juga tadi kompetensi siswa. Ya kalau belum bisa membaca jangan disuruh pidato. Ya, orang nggak tahu. Ya. Berbicara bisa baru mulai nanti tingkat ke pidato. Ya, orang berbicara nggak bisa kok suruh pidato. Kan tingkatan yang lebih tinggi ya, gitu ya. Artinya belum bisa mengambang kok sudah berenang. Ya, injak kakinya di kolam aja udah langsung takut. Itu kira-kira itu nanti larinya dulu. Kemudian kaitannya implementasinya, maka pada Merdeka Belajar ini guru diminta untuk juga pembelajar sepanjang hayat. Ini kata kuncinya ini. Pembelajar sepanjang hayat. Kalau gurunya pembelajar sepanjang hayat, tentu mampu mengajarkan kepada siswanya pembelajar sepanjang hayat. Apa artinya itu tadi? Sampai ke liang lahat belajar, gitu ya, sepanjang hayat. Jadi kapan belajarnya? Saat ini, nanti terus belajar. Ya, ketika kita pulang belajar juga diangkat belajar, gitu ya. Sampai ada yang disebut dengan motto, guru terbaik bukan karena terpilih, tetapi guru yang tidak berhenti belajar dan berinovasi. Guru yang tidak berhenti belajar dan berinovasi. Itu ya. Jadi kata kunci sekali lagi, berubah itu nggak usah pikirkan salah benar. Kalau mengenai salah benar takut berbuat salah ya tidak berbuat. Padahal sebenarnya banyak berbuat banyak salah. Gitu ya. Banyak berbuat pasti banyak salah. Banyak ngomong pasti salah. Tetap kata kunci evaluasi, maka perubahan itu akan lebih banyak. Gitu ya. Tetapi ketika orang tidak ngomong, ya tidak akan pernah dia salah ngomong. Orang gak ada yang ngomongin, banyak ngomong seperti saya, banyak salah. Tapi perjalanannya nanti di panjang evaluasi, saya akan berubah menjadi lebih baik. Apalagi kata kunci tadi, pembelajar sepanjang hayat, gitu ya. Jadi berubah sama dengan belajar menjadi lebih baik. Kata berubah di sini jelas banget. Hanya bedanya kalau kita punya instrumen belajarnya 5, 6 atau 5 jadi 8. Kalau kita ini udah luar biasa. Dari KTSP langsung ke 2. Belum mandiri belajar. Jadi berarti otomatis ini nanti stres. Saya yakin stres. Saya sendiri stres dari dalam sini. Kontainer pinggir jalan. Itu lihat saya mau kencang salah, lambat rem dari belakang diseruduk. Stres. Nanti saya ngomong.
Kemudian barangkali ini beberapa yang perlu barangkali kita cermati supaya kita berkurang stresnya. Pada kali ini, pada terobosan-terobosan Merdeka Belajar ini, banyak toolkit yang sudah diberikan pada aplikasi platform Merdeka Belajar ini atau peralatan, gitu ya. Ya, banyak yang kita bisa baca, kita pelajari. Ya. Salah satunya tadi akun Belajar ID, itu jelas banget. Situ coba info belajar ada. Ya, nanti dibuka kembali. Ada juga video-video kreatif, ada karya-karya guru ada, ya, karya-karya siswa ada, gitu ya. Dan sekarang bukan cuma di situ adanya, bukan cuma di situ ada, di video-video lain tinggal diklik doang di mana-mana, di googling ada, di YouTube ada. Ya, saya juga akhirnya pelatihan sebagian di YouTube, gitu ya. Pertanyaannya tadi, haus nggak kita untuk belajar? Tadi benar nggak tadi kita pembelajar sepanjang ayat? Kalau sambil makan aja saya harus buka itu di YouTube karena menyenangkan, udah mulai menyenangkan. Kalau udah menyenangkan, tadi kata kunci tadi ditanamkan. Kalau udah ditanam, kayaknya makan aja nonton, waduh. Kadang-kadang ya, karena mandi aja nggak bisa saya nonton. Kan bunyi ini ya, ya. Kemudian pada aplikasi PNM itu juga menjadi sarana buat kita. Banyak yang bisa kita perbuat. Banyak berbagai contoh di sana, gitu ya. Dan yang kedua, PMM ini juga bisa jadi ekosistem yang kita rancang menjadi sebuah sebuah kesatuan yang tidak berpisah. Jadi ketika saya paham, maka kepada anak saya ajarkan. Ketika saya tidak paham, saya tidak mungkin mengajarkan itu. Ketika saya pembelajar sepanjang hayat, maka akan tiap saat. Ya, saya terpapar. Kebetulan ini mama pribadi saya ahli udut katanya. Kadang-kadang saya ahli hisab. Saya kadang-kadang sekarang sadar metode baru. Yang teman-teman yang itu lewat kumpulan itu saya ngomong. Ya, jadi nggak kelihatan bahwa saya mengajar, nggak kelihatan saya belajar. Kan belajar juga menilai mereka seperti apa sih mereka. Kok nggak berani ngomong kalau ketemu saya. Kalau negeri itu ketakutan kalau lihat saya. Karena kaitannya dengan jari-jari saya buat diri. Berkaitan dengan jari-jari saya. Mau saya bikin berapa itu di situ. TKD-nya turun apa tidak? Memang tidak ngomong, tapi kan kelihatan. Jadi saya terpaksa harus cari betul baru terus. Ya, dengan cara-cara yang lain. Tadinya saya juga udah lama nggak ngudut, tapi lama-lama ini mungkin metode baru. Ya, termasuk saya biasanya 7-8 tahun yang lalu selalu pakai PowerPoint. Hari ini saya tidak pakai PowerPoint. Saya sengaja supaya teman-teman tidak meminta materi PowerPoint saya. Minimal tadinya, mudah-mudahan pakai yang angka. Jadi kalau saya tanya besok berapa materi saya, jawabnya angka. Apa? Ketemu, gitu ya. Catatan saya 25 tahun yang lalu masih ada. Anak saya masih 2 tahun ada catatannya di situ. Di 2 tahun saya berumur berapa begitu. Dan nanti anak saya Geraldus namanya. Saya menjelang pensiun 2 tahun belum saja. Itu catatannya jelas banget ada catatannya. Dan kata kunci terakhir di bawah, semoga Tuhan memberkati. Gitu ya. Karena kan kita tidak tahu usaha ya, ikhtiar ya tiba-tiba kita pergi. Iya, gitu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah apalagi yang didapat di sana adalah terdapat berbagai komunitas belajar. Ya, saya juga baru bergabung dengan grup. Saya cari guru berbaginya. Saya cari nggak ketemu, mau saya bagi supaya nanti kita ikut. Saya ikut berbagi IKR di grupnya guru. Tapi saya malu juga ngasih tahu saya pengawas. Tapi mungkin tahu juga kali. Saya hanya mendengar doang gitu ya. Tapi kalau bisa dapat cari supaya kita bergabung. Seperti apa keluhan-keluhan mereka kan? Kalau kita malu ngomong, ya kita orang lain dapat ngomong. Berbagi dalam komunitas belajar. Jadi fasilitas platform Merdeka Mengajar ini sungguh sudah disiapkan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbudristek. Jadi nggak usah khawatir, gitu kira-kira ya. Jadi tinggal mau minum mana maunya, ya. Tapi kalau sekaligus jangan terpincan banyak. Ya, saya hari ini ada 3 YouTube yang saya baca, jadi pusing juga, belum selesai udah ketemu di sini. Oh, kayaknya kapan lagi diselesaikan? Ya. Kemudian saya sampaikan ada kata kunci mengenai Merdeka Belajar dan platform
kuncinya adalah tidak berlawanan, masih sinergi dengan tadi belajar sepanjang ayat. Apa itu? Setiap saat adalah belajar. Setiap saat adalah belajar, di mana saja adalah belajar. Ya, belum lama ini saya tanya beberapa siswa dan juga ada guru. Sampai kemarin ada pertanyaan, kenapa liburan anak saya tidak? Kan begitu. Harusnya tidak gitu. Belajar di rumah, gitu ya. Ya, belajar dulu karena syukur-syukur dikasih tugas untuk itu. Ya kan bisa saja membuat cerita tentang apa kegiatanmu di akhir tahun pembelajaran. Kan bisa. Itu pembelajaran. Jadi supaya terbiasa tadi menjadi pembelajar sepanjang dan masih ketemu guru. Di mana belajar? Jawabnya di sekolah. Salah total. Siswanya udah ada yang jawab. Di mana belajar, Dek? Satu yang jawab di sekolah. Satunya di mana saja, Pak. Kapan belajar? Jam belajar di sekolah. Ganti. Jadi apa, Dek? Setiap saat. Kapan saja. Apa bahan ajarnya? Mulai mereka jawab. Apa saja. Boleh kan dianggap belajar? Boleh banget. Kenapa tidak? Belajar dari super angkot banyak sekali. Nenek-nenek lewat dia berhenti dia contoh-contoh teladan. Pertanyaannya, itu bisa diajarkan di sekolah? Bisa banget. Tuh, kalau bicara dengan kemarin pembelajaran ke 2013 kontekstual. Benar ya? Berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan paradigma belajar dan merdeka belajar berkebutuhan masa depan anak-anak. Apa masa depan anak-anak? Itu ya. Saya kira saya simpulkan kata merdeka mengajar ini adalah jadi 3. Tadi udah sebutkan nama beliau sebenarnya hanya mempertegas saja. Mengajar yang pertama. Jadi ya kan kita guru ya, mengajar. Maka yang kedua belajar. Yang ketiga berkarya. Itu nanti motonya nanti bisa kita cek ulang. Ya. Jadi kalau belajar ya belajar. Atau kita mengajar berarti mengajar, belajar dan berkarya. Itu ya, mudah-mudahan karya-karya kita itu kita catat guru yang berkarya. Dan itu jadi contoh teladan. Sebenarnya waktunya kalau masih cukup ini bisa saya tutup. Masih lanjut? Oke, sebenarnya ada beberapa udah mau mulai kata pantun ini. Tetapi karena kata kunci di sana, saya bikin pesan lantas manik dulu. Ya sebelum kata pantunnya. Mudah-mudahan tidak puas yang saya sampaikan mengenai ini, mengenai tadi hasil rapat kita. Mudah-mudahan tidak puas supaya semakin doyan. Yang saya sampaikan tadi besok kan datang Pak Wib ya. Mudah-mudahan semakin doyan dan rakus untuk belajar. Ya belajar berarti membaca YouTube-nya, barangkali akun belajar ID-nya, barangkali komunitas belajar dan segala macam, banyak banget. Ya kalau sebulan belum tentu juga. Tapi saya kira 10 kali lebih saya pintar. Tetap aja makin bodoh, bukan makin pintar. Makanya kalau semua kita pintar, kita makin bodoh nanti kita diskusi. Gitu ya, interaktif. Mudah-mudahan nanti dengan datangnya Pak Wid interaktif. Kalau belum sempat dia ngomong, angkat tangan. Itu bagus. Itu interaktif. Ya, mudah-mudahan nanti pembelajaran begitu. Maka saya tanya, berapa jumlah guru siswa yang bertanya? Ya tidak banyak. Ya, kalau tidak banyak berarti belum aktif. Itu kira-kira ya. Karena tadi masih sepihak ngomong gitu ya. Harusnya bolak-balik. Oke, jadi pantunnya saya pindah jadi ke bawah ya Pak. Jadi ada 6 lagi yang perlu saya sampaikan. Hubungannya dengan tugas saya sebagai pengawas. Gitu ya. Sebagai pengawas. Yang pertama berkaitan dengan manajemen. Ya, manajemen ini di bahasa Indonesia kan jadi pengelolaan. Mari kita mulai mengelola. Apa yang kita kelola pertama? Stres. Ini teman-teman ini saya yakin stres. Saya sendiri stres, kedinginan sekarang. Kedinginan. Tadi datang ke sini stres. Ya, tadi malam saya nggak bisa tidur. Ya, buat materi apa ya? 15 menit apa materi yang saya ini? Untuknya tadi konfirmasi bisa gitu ya Pak. Pak Ji ya. 15 menit ngomong apa ya? Saya ngomong assalamualaikum dan wassalamualaikum saya.
Akhirnya jadi panjang, akhirnya potong-potong. Alhamdulillah jadi bisa ya. Oke, mudah-mudahan tidak apa namanya. Nanti bikin kode-kode supaya saya potong aja. Ya kemarin juga begitu. Ya akhirnya saya potong-potong, akhirnya banyak. Ya. Mudah-mudahan tidak seperti yang di negeri lamanya Pak ya. Tapi paling tidak ini kata-kata kunci dari seorang pengawas. Manajemen stres, tegang, khawatir, takut dengan perubahan, takut dengan perubahan. Ini tiba-tiba langsung masuk IKL yang nomor ya berubah, gitu ya. Stres, ada nggak apa-apa stres. Stres itu bagus. Saya bilang stres itu bagus. Saya kebetulan pelatih olahraga bela diri yang membuat orang lain stres. Hampir di seluruh sekolah negeri saya sampaikan adalah saya datang mengganggu zona nyaman teman-teman semua. Apalagi Jakarta Utara. Ada ditanya apa 355? Dari dulu begitu kok Pak. Salah aja jawabnya, dari dulu begitu Pak. Nggak usah dikerjain. Saya disuruh jadi tukang pesuruh, suruh tanda tangan. Orang salah disuruh saya tanda tangan, cuma tanda tangan aja kok Pak. Saya stres begitu. Stres ini penting. Kita pelihara ini stres. Stres itu perlu. Kalau di olahraga namanya overload system, beban berlebih. Kan beban berlebih tadi. Dari kurikulum 2013 tiba-tiba yang nomor 2 B berubah ya, berubah ya, mandiri. Sekali lagi stres itu penting, membuat kita menjadi apa? Hati-hati dan waspada, mempersiapkan masa depan kita. Kalau saya tidak stres ya itu enak aja tuh, terjengkolin Mbak. Ya motor aja jengkolin dia. Itu mobil udah yang ketiga masuk bengkel itu sepanjang 6 bulan. Jalannya bagus-bagus, aduh udah dikasih alarm. Lanjut ya Pak. Jadi tidak perlu panik. Ingat Pak, panik aja, tidak perlu panik. Ya perlu disikapi. Ya perlu disikapi. Gitu ya, tidak perlu panik. Supaya jernih dalam berpikir sehingga kita mampu mencerna apa yang harus kita hadapi. Itu tertulis saatnya berubah. Ya mestinya dari kemarin-kemarin harusnya udah berubah. Ya ini dipertegas hari ini gitu ya Pak. Dipertegas saatnya. Kebetulan kita memiliki ada 3 opsi. Sampai hari ini masih boleh berubah. Berubah hari ini tanggal 29 Juni 2022 masih boleh berubah. Udah saya kirim ke Bapak. Udah saya kirim surat edaran dari Kementerian. Ya masih boleh berubah. Kalau tidak mau berubah ganti. Tapi kalau mau lanjut. Itu kira-kira ya, nggak usah khawatir. Jadi jangan stres. Mari. Jadi yang penting jangan terlalu stres. Itu tadi ya. Stres perlu, tapi jangan terlalu. Tadi sudah sampaikan. Opsinya ada 3, itu ya. Darurat 2013 murni, IKM. IKM-nya ada 3. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan satu lagi mandiri berbagi. Gitu ya. Masih boleh berubah. Masih berubah menjadi apa? Kalau kata SP murni silakan. Masih ada waktu hari ini. Ya, silakan dipikirkan. Kemudian yang kedua, manajemen kinerja. Manajemen kinerja. Saya kira ini pesan ibu sudah sering disampaikan. Ya, pada saat ini saya pertegas kembali. Kinerja yang dimaksud mari kita ukur dengan berbagai instrumen. Instrumen yang pertama khususnya dari Pak Manik namanya PKG, penilaian kinerja guru. Kalau wakil, penilaian kinerja wakil kepala sekolah. Kalau kepala sekolah, penilaian kinerja kepala sekolah. Ya, sayangnya kemarin kan tidak banyak yang saya sampaikan ya Pak. Ya, karena ya kita salah tanggal waktu itu, jadi tidak bisa ini kan. Ya, apa kaitannya dengan kinerja? Kinerja yang dimaksud bukan asal kerja. Ya, ini yang disebut dengan tadi kinerja. Kalau di Jakarta sudah masuk dengan KPI namanya, Key Performance Index, jadi semua terukur. Maka ada kata kunci yang perlu saya sampaikan berbicara dengan kinerja ini. Maka yang pertama, membuat program kerja secara smart. Ya, semua kita stakeholder ya, membuat program kerja smart. Apa itu smart? Adalah singkatan SMART. Nanti tinggal download, cari
Google apa tuh S-nya? S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, terukur, terdapat diraih, dan R-nya reliable, realistik. Dan yang terakhir time bound, sesuai waktu. Jadi RPP itu dibuat, nanti IKM-nya fleksibilitasnya setahun dibikin jadi harian, jadi fleksibel ngaturnya, gitu ya. Membuat program yang smart. Hari ini termasuk rapat kerja, rundown-nya kan jelas, gitu ya. Apa udah fisik dulu. Syukur-syukur hari ini ketemu dengan Pak Awid, nanti dimintakan barangkali outcome kepada beliau supaya kita mendapatkan hasil. Nanti salah satunya output kita kalau nggak salah KOSP untuk kelas 7. Yang kedua adalah capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, asesmen barangkali ya, supaya nanti lebih detail. Jadi beliau akhirnya bisa mengarahkan larinya kepada output langsung tidak langsung di lapangan, gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan berikutnya setelah program smart? Maka kalau programnya smart ya tidak dilaksanakan. Analoginya kita membuat rencana beli belanjaan di pasar, maka apa yang mau dibeli? Cabai, maka budak dari pasar bawa apa? Bawa cabai, ada raker. Apa yang mau pengen didapat dari raker? Nah, makanya tadi mudah-mudahan cabainya cabai rawit yang direncanakan dapatnya cabai rawit. Jangan kita rencanakan cabai rawit dapatnya cabai keriting. Iya nyambung dikit, tapi nanti evaluasi lagi. Makanya sudah kata kunci di evaluasi, sangat kunci banget. Kemudian setelah dilaksanakan maka ada yang disebut dengan evaluasi, selalu dievaluasi. Hubungan dengan pembuatan perangkat pembelajaran, ya ada pertanyaan yang mudah dari Bang Mani selalu itu, berapa jumlah perangkat pembelajaran guru? Enak banget jawab pertanyaannya, tapi jawabnya susah, karena sudah tiap saat dikerjakan. Kenapa tidak bisa jawab? Beda pertanyaan kedua, hitunglah berapa perangkat pembelajaran, beda lagi pertanyaan. Gitu ya. Ya termasuk kata evaluasi ini termasuk hal ini Pak Baroro, bisa kita langsung kritisi ya, bisa kita judulnya pembuatan perangkat pembelajaran kelas 8 kelas 9 tahun ajaran yang barunya tahun apa? Iya. Oke ketemu? Oke, tidak salah, nggak ada yang salah di sana ya. Konsistensi berbahasa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Oke ya, kayaknya tidak ada yang salah ya Pak. Tapi itu tadi, sedetail itu kita bekerja. Karena nanti anak-anak ini tadi fondasi-fondasinya harus kita baik. Yang berikutnya adalah tindak lanjut. Bagaimana kita membuat RPP terbarukan setelah dievaluasi. Sampai hari ini, saya tanya kemarin belum ketemu untuk RPP yang dicoret-coret. Jadi untuk tahun ini, udah ketemu dong RPP yang dicoret-coret ketika mengajar. Gitu ya Bu. Ya, kenapa dicoret-coret? Ya tadi, yang belanjaan tadi ke pasar bener nggak sesuai daftar checklist sekarang bahasa Indonesia yang paling gampang gitu ya, coret tidak sesuai maka ini jadinya itu yang tindak lanjutnya berarti RPP terbarukan untuk mungkin semester depan, mungkin tahun depan, karena berkaitannya bukan hal itu lagi, tapi kita udah punya RPP yang konsep tadi kita mengajar, kita evaluasi setelah dilaksanakan gitu ya. Itu berkaitan dengan kinerja ya, berkaitan dengan di PKKS, PKWKS, instrumennya ada 14 komponen untuk guru mata pelajaran. Untuk BK ada 17 komponen. Instrumennya belum dapat, nanti tinggal download, kalau perlu minta keterampilan lagi IT, gitu ya. Yang berikutnya adalah manajemen dokumen. Ini kalau dulu masih ingat itu flash disk minta 15 belum selesai juga ya Pak? Masih ingat kan? Ya, tapi hari ini sebaiknya saya tidak perlu pakai flash disk lagi. Mari kita mulai dengan berbagai aplikasi-aplikasi. Jacobus pakai AIMSYS. Strada Jacobus pakai apa? AIMSYS. Strada pakai Socrates. Ada beberapa sekolah negeri pakai Persona Edu. Ada pakai Google Drive. SMPK Anda pakai Google Drive. Kita bagaimana? Pakai perangkat komputer apa? Bisa saja sesuai dengan sistem informasi manajemen. Alasan satu jadi sistem Mangaraja pakai media center.
Tapi ketika saya jadi asesornya bingung juga, tidak terintegrate ternyata. Ya, karena ya tadi piawai mereka begitu piawai hubungan dengan pembelajaran tidak terekam. Ya, kita bagaimana supaya semua bisa baca? Kan sekarang akun belajar ID kan semua bisa belajar, bisa baca. RPP kalau perlu nanti semua bisa baca, punyanya ibu, punyanya bapak. Kelihatannya apa? Supaya mengkritisi, supaya berkolaborasi. Gitu ya. Mudah-mudahan kaitannya supaya kita bisa menjadikan apa yang kita kerjakan dikoreksi, diperbaiki dengan orang lain. Gitu ya. Dokumen ini sebenarnya bisa kita kerjain di berbagai tempat. Saya udah mulai kerjakan di not, di HP. Jadi peristiwa Februari 2020 masih ada rekamannya di sini, materi yang saya beri. Dan bisa di kalender online. Ya. Di kalender online saya selalu sibuk pekerjaan saya di mana ada tulisannya di kalender. Jadi nanti bisa saya kirim langsung ke catatan WA saya. Jadi kelihatan di kalender itu ngapain saya di hari apa. Gitu ya. Bisa enak banget. Kalau di catatan kan suka hilang ya. Ketinggalan di rumah. Kali ini nggak ketinggalan. HP kan biasanya ke kamar mandi aja bukan di bawah. Ya. Oh iya, ingat tulis. Jadi belajar sepanjang ayat. Ya kadang-kadang jam 2 saya bangun nggak bisa tidur ya ngerjain. Gitu ya. Jadi bisa dengan manajemen dokumen ini kita kerjakan supaya tidak di sini. HP saya udah sering hang, laptop saya sering hang. Juga tak lagi udah mulai hang karena udah kebanyakan muatan. Ya. Saya kira mudah-mudahan manajemen manajemen dokumentasi ini supaya kita tidak menjadi pengargumen. Banyak ya, saya sepanjang di Jakarta Utara 3 tahun banyak jawabannya argumen tapi tidak ada data, tidak ada fakta. Ya, salah satu pertanyaan, punya enggak program remedial? Sampai hari ini banyak yang jawab punya. Giliran saya tunggu sampai setengah jam nggak ketemu juga. Tuh, padahal wakil kepala sekolah narasumber di Kemendikbud. Ngotot dia bilang, ada ya Pak. Oh iya, saya tunggu 7 menit, saya tunggu. Tidak ada. Di laptop, saya laptop tunggu. Iya Pak, tapi kami kerjain. Itu argumen. Saya tanya mana program remedial. Beda ya, program remedial dengan pelaksanaan program remedial. Beda ya. Namanya program bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu. Program itu merencanakan